Baik, hari ini Polres Bau-Bau beserta jajaran khusus Polsek Olio akan melaksanakan siaran pers terkait dengan pengungkapan kasus tindak pidana pencurian yang terjadi pada tanggal 14 November tahun 2020. Peristiwa ini terjadi di Pasar Lelangi, di mana kronologis kejadiannya korban atas nama Alni, perempuan umur 34 tahun, pekerjaannya swasta. Pekerjaannya adalah pedagang pakaian-pakaian di Pasar Lelangi. Lalu kemudian pada hari tersebut korban sedang mempersiapkan atau packing untuk barang-barang yang akan dijual di sepeda motornya yang sudah diikat rapi dalam sebuah tas. Namun korban karena ada keperluan masuk lagi ke dalam toko. Begitu keluar, barang-barang yang sudah dipersiapkan di atas sepeda motornya sudah hilang. Dan menurut informasi yang kita dapatkan, peristiwa pencurian pakaian ataupun barang-barang yang ada di Pasar Lelang ini sudah beberapa kali terjadi. Namun yang resmi melaporkan adalah korban atas nama Aldi. Berdasarkan hasil olah TKP dan keterangan saksi-saksi dikembangkan oleh Polsek Olio beserta unit reskrimnya mengarah pada tersangka dengan inisial LP alias UC, laki-laki umur 43 tahun, di mana kita berhasil mengamankan barang bukti dari peristiwa tersebut berupa 14 lembar baju kemeja perempuan, 1 kantong plastik berwarna ungu yang berisikan pakaian, 1 kantong plastik berwarna biru yang berisikan sepatu, 1 kantong plastik berwarna merah yang berisikan sandal. Untuk tersangka kita kenakan pasal 362 yang diatur dalam KUHP sebagai kasus pencurian. Ancamannya 5 tahun penjara. Baik, ada yang ingin tanyakan rekan-rekan? Baik, izin. Saya Ridwan dari Telising ID. Dan pertama Pak, apakah TKP yang dilakukan pelaku ini hanya satu atau di berbagai lokasi? Kemudian apakah pelaku melakukan aksinya ini sendirian atau ada kelompok atau lebih dari satu? Kemudian juga mungkin bisa ditaksir berapa jumlah kerugian korban? Terima kasih. Ya, untuk sejauh ini ya hasil penyidikan bahwa yang bersangkutan melakukan aksinya ini sendirian, ya, melakukan aksinya ini sendirian dan sudah beberapa kali, bukan hanya yang terakhir, sudah beberapa kali. Ini juga sinkron dengan beberapa korban, tapi sampai saat ini belum melaporkan secara resmi ya. Pernah kehilangan juga barang-barang dagangannya di Pasar Lelang tersebut. Kerugian secara total sekitar 10 juta, tapi kalau untuk TKP yang terakhir yang atas nama korban Alni ini kerugiannya sejumlah 3.200.000. Ini cukup merasakan karena beberapa kali terjadi dan kita tahu di masa pandemi ini mencari duit sangat susah ya. Sehingga kalau sampai menjadi korban dari pencurian ini betul-betul berdampak terhadap saudara-saudara kita. Baik, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya Arvino Ivo dari Berita Sultra ID. Kenapa kapan kemudian pelaku ditangkap dan informasi apa yang kemudian dijadikan bahwa ini ternyata pelakunya itu si yang kemudian ditangkap ini? Terima kasih.
Baik, untuk peristiwa ini terjadi tanggal 14 November ya, untuk TKP yang terakhir ini. Dan untuk tersangka diamankan atau kita tangkap pada tanggal 22 Desember ya, pada tanggal 22 Desember. Lalu kemudian pengungkapan ini juga melalui proses lidik ya, penyelidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi, lalu kemudian kita olah TKP dan mengkerucut mengarah pada tersangka. Dari tersangka kita amankan barang bukti tersebut ya, yang terkait dengan beberapa kasus pencurian yang pernah terjadi. Izin lagi Pak. Ya. Kemudian barang yang kemudian dicuri diarahkan kemana lagi selanjutnya Pak? Sebagian ada yang sudah dijual dan uangnya digunakan untuk kebutuhan pribadinya. Tapi ini yang berhasil kita amankan yang ada pada tersangka. Izin lagi Pak. Untuk pekerjaan daripada pelaku sendiri apa Pak? Dan bagaimana kondisi perekonomian daripada pelaku? Kalau untuk tersangka dikenal berprofesi sebagai tukang ojek, profesi tukang ojek, dan tidak ada hubungannya dengan kasus ini, ya. Tidak ada hubungannya dengan kasus ini. Memang dia ya terdesak secara ekonomi mungkin, ya. Oke. Cukup. Ya. Ini hasil dagangan ini untuk apa Pak? Dari Hasil gimana? kan ini dijual Pak, barang-barang Oh. itu digunakan Gunakan. untuk poin-poin atau Iya. terima kasih. Ya, berdasarkan keterangan tersangka, sementara ini hasil dari penjualan ini digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Cukup. Terima kasih rekan-rekan.